Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subian Tolol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Kalau di sinetron zaman dulu, kalau ada kesamaan nama, itu tidak sengaja, hanya fiksi belaka. Saya mau memulai merespon dengan sebuah cerita. Kemarin saya merescue seekor anjing. Nah, anjing ini nih kesandung batu sedikit menggonggong, kecemplung lubang kecil menggonggong, lari kekencengan nabrak pagar menggonggong. Nah, anjing ini saya beri nama Sinting Yong Ardian Tolol. Nah, kalau menurut sinetron zaman dulu itu ya, ini adalah cerita fiksi. Jadi tidak ada unsur kesengajaan untuk menyamakan nama dengan siapapun. Ini adalah cerita fiksi ya teman-teman ya. Nah, akhirnya karena dia menggonggong terus dan mengganggu banyak orang ya kan. Di antara sekian banyak anjing, cuman dia yang paling lantang menggonggongnya. Akhirnya saya deketin anjingnya gitu kan. Saya elus-elus, saya kasih makan sambil saya ingetin nggak boleh gonggong itu nggak baik. Sambil saya kasih kode seperti ini. Tapi ketika tangan saya seperti ini, dia malah semakin parah gonggongnya ke saya gitu. Nah, dia merespon kasih sayang saya dengan cara menggonggong. Dan selalu menggonggong gitu ketika saya mengingatkan dia untuk tidak menggonggong lagi. Padahal udah dikasih makan, dielus-elus gitu ya biar nggak menggonggong. Tetap saja dia menggonggong. Nah, seketika tidak lama setelah itu, karena anjing ini tidak mau berhenti menggonggong, akhirnya ada orang yang jenuh dan kesal dengan gonggongannya. Dan kemudian orang ini bertindak. Ya, pada akhirnya anjing ini mati karena digebuk. Jadi ini lagi-lagi teman-teman ya, kembali lagi bahwa ini adalah cerita fiksi ya, jangan ada yang tersinggung. Oke? Saya hanya menyeimbangkan dengan analogi yang sebelumnya dianalogikan oleh seseorang. Saya tidak tahu siapa orangnya. Jadi dia menganalogikan manusia, menganalogikan sebuah negara dengan hewan. Padahal kita tahu kalau manusia itu ketika terluka, ketika dia memiliki luka di tubuhnya gitu ya, diolesin salep, manusia itu tuh kan memiliki akal, memiliki pikiran, memiliki perasaan. Ketika dioles, manusia akan sadar, oh perih, iya perih, tapi cuman sebentar, tahan. Paling cuman mengeluh, gitu kan, perih gitu ya. Tapi kalau hewan ya wajar, dia nyakar balik, namanya aja hewan. Nah, pertanyaan saya, apakah pantas manusia dianalogikan dengan hewan? Tidak, tidak kan? Nah, sekarang jawabanmu bagaimana? Apakah pantas manusia dianalogikan dengan hewan? Yang hanya bisa dianalogikan dengan hewan dan pantas disamakan dengan hewan itu adalah pelaku korupsi, koruptor, maling uang-uang rakyat, itu saja. Selebihnya jangan coba mencari perkara atau menyamakan, apalagi menganalogikan seperti itu, jangan. Mau bagaimanapun dia manusia. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, apa nilai edukasi yang bisa kami terima? Di mana edukasi dari penyampaian yang kamu berikan? Apa yang bisa kami ambil poinnya? Apakah ketika kita mengatakan negara ini sudah hancur, negara ini sudah rusak, pemimpinnya bobrok semua, apakah itu bisa dikatakan sebagai nilai edukasi? Tidak, itu adalah sebuah opini, asumsi pribadi. Tidak bisa kita mengatakan negara ini hancur hanya karena seseorang, itu tidak bisa. Yang perlu saya ingatkan, jangan terlalu sering berkuar-kuar tanpa memberi solusi. Pengkritis yang bijak itu bukan hanya mengkritik, tetapi memberi solusi. Jangan ikutin itu pernyataan dari orang yang mengaku ahli filsafat itu, jangan. Kita ini mengkritik kata dia kan. Kita ini mengkritik. Kalau kita memberi solusi terus apa kerja pemerintah? Ya nggak begitu caranya. Ketika kita nih ya sama teman kita ada sebuah permasalahan, dia memperlakukan kita tidak baik, lalu kita menegur dia, jangan gitu dong kamu. Nah terus harusnya gimana? Ya harusnya kayak gini lah, jangan kayak gitu ke saya, kan gitu ya nggak? Kasih solusi kan, selesai permasalahan. Tapi kalau cuma ngeritik aja, kamu jangan gitu dong. Nah terus harus gimana? Terus kita diam. Selesainya kapan kalau kayak gini? Jadi kalau pengen sebuah masalah selesai cepat ya berikan solusi. Bantu pemerintahan. Bukan hanya menggonggong di pinggir jalan. Bukan hanya menggonggong di sebuah kelompok yang memang kamu merasa paling lantang dan saat ini kebetulan memiliki panggung, memiliki massa. Namun jangan angkuh akan itu semua. Mentang-mentang memiliki massa, akhirnya berbicara tanpa memikirkan apa itu etika, apa itu adab dalam berbicara, tanpa menimbang itu semua, tanpa mengingat-ingat itu semua, tanpa mempertimbangkan itu semua. Ini kan tidak bijak. Ya,
kembali lagi kepada anjing yang saya beri nama tadi itu ya, berdasarkan cerita fiksi tadi itu. Kembali lagi, jangan sampai nasibnya sama seperti anjing itu, terlalu banyak menggonggong, tidak pernah memberikan solusi, ya. Akhirnya digebuk sama orang karena orang ini geram. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka. Assalamualaikum.